Tidak semua luka datang dari musuh. Kadang justru dari orang yang paling kita percaya. Dan yang lebih menyakitkan, kita sendiri yang memberi mereka kesempatan. Namanya Arga, seorang pemuda biasa yang terlalu mudah percaya. Ia selalu berpikir semua orang punya hati sebaik dirinya, dan disitulah semua kesalahannya dimulai. Sejak kecil, Arga dikenal sebagai anak yang tulus. Ia tidak pernah menolak membantu siapapun, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia tetap tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Tapi dunia tidak selalu memperlakukan orang baik dengan baik. Semakin ia memberi, semakin ia dimanfaatkan. Dan anehnya, Arga tidak pernah menyadarinya. Sampai suatu hari, orang yang paling ia percaya mengkhianatinya. Bukan orang jauh, tapi seseorang yang ia anggap seperti saudara. Semua tabungannya hilang begitu saja. Janji yang dulu terdengar tulus berubah jadi kebohongan. Dan Arga hanya bisa diam, tanpa tahu harus berbuat apa. Ia mencoba meminta penjelasan, tapi yang ia dapat hanya alasan. Dan lebih menyakitkan lagi, orang itu bahkan tidak merasa bersalah. Hari itu, sesuatu dalam diri Arga mulai retak. Bukan hanya kepercayaan pada orang lain, tapi juga pada dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Kenapa aku selalu jadi yang disakiti? Apakah aku terlalu bodoh? Atau dunia memang sekejam ini? Namun, luka itu belum selesai. Karena ketika Arga jatuh, tidak ada satupun yang datang menolong. Orang-orang justru mulai menjauh. Beberapa bahkan mulai berbicara di belakangnya, menyebutnya lemah, bodoh, dan mudah dimanfaatkan. Dan setiap kata itu menusuk lebih dalam dari pengkhianatan itu sendiri. Malam itu, Arga duduk sendirian di depan rumahnya, menatap langit tanpa jawaban. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan arah. Di tengah sunyi malam itu, Arga hanya bisa menunduk, menahan sesak di dadanya. Ia ingin marah, tapi tidak tahu kepada siapa. Ia ingin menangis, tapi air matanya seakan habis. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan. Seseorang mendekat tanpa tergesa. Langkahnya ringan, tapi terasa menenangkan. Seolah membawa sesuatu yang tidak dimiliki dunia ini. Arga mengangkat kepalanya perlahan. Matanya bertemu dengan sosok pria tua itu. Tatapannya hangat, tanpa menghakimi. Dan entah kenapa, Arga merasa sedikit tenang. "Kenapa kamu terlihat begitu lelah?" tanya pria tua itu dengan suara lembut. Bukan nada penasaran, tapi seperti seseorang yang benar-benar peduli. Arga terdiam sejenak, seolah hatinya ingin bicara, tapi takut. Namun akhirnya, semua yang ia pendam mulai keluar satu persatu. Ia bercerita tentang kepercayaannya, tentang pengkhianatan, tentang rasa sakit yang ia simpan sendiri, dan tentang dunia yang terasa begitu tidak adil. Setelah semuanya keluar, Arga menunduk lagi, menunggu jawaban, atau mungkin hanya ingin dimengerti. Pria tua itu tersenyum tipis, bukan karena meremehkan, tapi karena ia mengerti, luka seperti itu bukan hal baru baginya. "Kamu tidak salah karena percaya," ucapnya perlahan. "Tapi kamu salah karena terlalu menggantungkan hatimu pada manusia." Dan kalimat itu langsung menghentikan napas Arga. Arga terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi seperti menampar tepat di hatinya, seolah membuka sesuatu yang selama ini ia abaikan. Manusia bisa berubah. Manusia bisa mengecewakan. Tapi Allah tidak pernah mengkhianati. Dan untuk pertama kalinya,
Arga menatap pria itu dengan berbeda. Di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak. Bukan luka, tapi kesadaran yang selama ini tertutup. Arga menatap tanah. Dadanya terasa sesak, tapi berbeda. Bukan karena luka baru, tapi karena ia mulai mengerti sesuatu yang selama ini ia abaikan. Selama ini, ia terlalu sibuk berharap pada manusia, terlalu yakin bahwa manusia tidak akan mengecewakannya, dan tanpa sadar, ia melupakan tempat berharap yang sebenarnya. Air matanya akhirnya jatuh, perlahan, tapi dalam. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ia sadar betapa jauhnya ia dari Allah. Aku terlalu percaya manusia, bisiknya lirih, dan aku lupa bahwa hatiku seharusnya bergantung hanya padamu. Malam itu menjadi saksi pengakuan paling jujur dalam hidupnya. Pria tua itu hanya tersenyum, tidak memotong, tidak menghakimi, karena ia tahu hidayah tidak datang dari kata-kata, tapi dari kesadaran. Kamu tidak kehilangan apa-apa, ucapnya lembut. Kamu hanya sedang diarahkan untuk kembali. Dan kalimat itu terasa seperti pelukan yang menenangkan. Arga menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dadanya terasa lebih ringan, seolah beban itu mulai dilepaskan satu persatu. Ia sadar bahwa bukan dunia yang terlalu kejam, tapi hatinya yang terlalu bergantung pada yang salah. Dan kini, ia tahu harus kemana kembali. Malam itu, Arga tidak lagi meminta dunia berubah. Ia hanya meminta agar hatinya kembali lurus menuju Allah. Karena ia akhirnya mengerti, ketika manusia pergi, Allah tetap ada. Ketika manusia mengecewakan, Allah tidak pernah meninggalkan. Dan ketika hati kembali, semuanya terasa cukup. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan gantungkan hatimu pada manusia. Karena sebaik-baiknya tempat berharap hanyalah Allah. Dan kadang, luka adalah caranya untuk menyelamatkan kita. Kalau kamu pernah disakiti karena terlalu percaya, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang menarik hatimu untuk kembali. Ketik "aku kembali" di komentar dan mulai perjalananmu dari sekarang. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Masih banyak kisah yang mungkin bisa menyelamatkan hatimu. Klik subscribe dan temukan jalan pulangmu.